AC Milan versus Atalanta, kalah di Serie A, kalah di Coppa Italia. AC Milan menjamu Atalanta di babak perempat final Coppa Italia 2023-24, Kamis 11 Januari. Milan kalah dengan skor 1-2. Milan sebenarnya memimpin terlebih dahulu melalui gol Rafael di menit 45. Namun, 2 gol Ton Koopmeiners untuk Atalanta pada menit 45+2 dan menit 59 penalti membuat Milan gagal lolos ke semifinal. Milan musim ini sudah 2 kali bertemu dengan Atalanta, yakni pada pekan ke-15 Serie A dan di perempat final Coppa Italia. Dalam 2 pertemuan itu, Milan selalu kalah. Pada pekan ke-15 Serie A 2023-24, Milan bertandang ke markas Atalanta dan dipaksa menyerah 2-3. Waktu itu gol-gol Atalanta diciptakan oleh Ademola Lookman dan Luis Muriel, sedangkan 2 gol Milan disarankan oleh Olivier Giroud dan Luka Jovic. Bertemu lagi di ajang yang berbeda, yaitu di perempat final Coppa Italia, Milan kembali kalah. Main di San Siro, Milan takluk 1-2. Setelah kalah di markas Atalanta pada pekan ke-15, Milan menunjukkan perbaikan performa. Milan tak terkalahkan dalam 6 laga di semua ajang. Dalam 6 laga itu, Milan 5 kali menang. Milan hanya gagal menang lawan Salernitana. Milan menang 2-1 atas Newcastle di laga pamungkas fase grup Liga Champions, menang 3-0 atas Monza, imbang 2-2 dengan Salernitana, menang 1-0 atas Sassuolo, menang 4-1 atas Cagliari di babak 16 besar Coppa Italia, dan menang 3-0 atas Empoli di Serie A. Berikutnya, Milan akan menjamu AS Roma dalam lanjutan kompetisi Serie A tanggal 15 Januari. Bisakah Milan langsung bangkit dan menang? Rafael tidak terima. Kontroversi penalti bikin rugi, AC Milan kalah dari Atalanta. AC Milan harus menelan rasa kecewa usai dibekuk tim tamu Atalanta pada duel perempat final Coppa Italia 2023-24. Rossoneri dirugikan kontroversi penalti. Di babak kedua menit ke-59, Koopmeiners mencetak gol keduanya dari titik putih. Wasit memberikan hadiah penalti untuk pelanggaran Alex Jimenez. Saat itu pemain Milan protes, tidak ada pelanggaran, tapi wasit bergeming. Usai laga, Rafael sepertinya tidak bisa menahan diri. Beberapa jam setelah pertandingan, melalui media sosial X, Leo menunjukkan respons kecewa terhadap insiden penalti yang kontroversial tersebut. Ada pengguna X lain yang mengunggah potongan video insiden jatuhnya Miracuk di kotak penalti. Saat itu wasit menilai ada tackle yang dilakukan Jimenez. Nah, di cuplikan video tersebut, terlihat jelas bahwa tackle Jimenez bersih mengenai bola. Baru setelahnya Miracuk terjegal karena dalam laju lari. Seharusnya tidak ada pelanggaran. Leo tidak banyak berkata. Dia merespons video tersebut dengan satu cuitan, "Incredible" alias luar biasa. Selain itu, pelatih Stefano Pioli menilai beberapa insiden penting yang merugikan Rossoneri. Sejujurnya sulit, banyak perdebatan tentang VAR, tapi itu bukan penalti karena pemain kami yang menguasai bola lebih dulu. Karena pemain Atalanta itu terjatuh bahkan sebelum terjadi kontak. Ini malam yang negatif, kata Pioli kepada Mediaset. Kami seharusnya bisa bereaksi lebih baik. Saya memahami rasa frustasi para pemain yang tertinggal 2-1 seperti itu setelah tampil baik. Namun masih ada banyak waktu untuk bangkit dan kami tidak memanfaatkan peluang yang kami ciptakan. Milan juga bisa saja mendapatkan hadiah penalti di detik-detik akhir laga. Bola sundulan Giancarlo Simic mengenai tangan lawan di area terlarang
Namun wasit tetap tak memberikan hukuman ke Atalanta meski sudah ditinjau lewat VAR. Fenerbahce segera tuntaskan transfer Rade Krunic. Sejumlah media di Italia mengabarkan bahwa Fenerbahce hanya tinggal menunggu waktu untuk meresmikan transfer gelandang milik AC Milan yakni Rade Krunic. Rade Krunic musim ini mulai terpinggirkan dari skuad utama AC Milan usai gelandang asal Bosnia itu menolak untuk memperpanjang kontraknya di San Siro. Pelatih Rossoneri yaitu Stefano Pioli secara terbuka menyatakan kalau dirinya memang sudah tak memerlukan jasa Krunic di timnya. Pioli bahkan menyebut kalau solusi terbaik untuk Krunic adalah pergi mencari klub baru, dan hal tersebut langsung diupayakan oleh manajemen Rossoneri di bursa transfer Januari kali ini. Melansir laporan terbaru dari Sky Sport Italia dan juga jurnalis kondang Fabrizio Romano, Krunic disebut tinggal selangkah lagi bakal hengkang ke Turki untuk bergabung Fenerbahce. Pada awalnya Milan sempat keberatan melepas Krunic yang cuma ditawar oleh Fenerbahce dengan nominal 3 hingga 4 juta euro. Namun berdasarkan laporan terbaru yang beredar, Fenerbahce berani menaikkan tawarannya menjadi 5 juta euro dan itu belum termasuk bonus. Nominal itu pun langsung diiyakan oleh manajemen Rossoneri dan kini tinggal dari kubu Krunic saja untuk melakukan negosiasi kontrak dengan Fenerbahce. Pada bursa transfer Januari ini, Fenerbahce tergolong aktif dalam bergerak mencari pemain baru. Tim berjuluk The Yellow Canaries tersebut sebelumnya sudah lebih dulu memboyong bek veteran Italia yaitu Leonardo Bonucci yang kontraknya berakhir lebih dini bersama Union Berlin. Resmi, Daniel Maldini gabung Monza. AC Milan secara resmi telah mengumumkan pemain mudanya yakni Daniel Maldini dipinjamkan ke klub Serie A lainnya yakni Monza, menyusul pemutusan masa pinjamannya di Empoli karena dinilai kurang sesuai dengan perkembangan sang pemain. Dalam pengumuman yang diposting oleh AC Milan di situs resmi mereka, Maldini diputuskan dari masa pinjamannya di Empoli karena dinilai tidak cocok bagi perkembangan karirnya saat ini. Meskipun telah tampil dalam 7 pertandingan Serie A musim ini, pemain sayap ini belum berhasil bermain penuh selama 90 menit dalam satu pertandingan. Masalah cedera juga menimpanya di awal-awal masa peminjamannya bersama Empoli. Sebagai anak dari legenda klub Paolo Maldini, pemain muda ini telah menunjukkan potensinya dengan debutnya di usia 18 tahun pada tahun 2020. Ia bahkan telah berkompetisi di panggung Liga Champions melawan Liverpool dan mencatatkan gol perdananya di Serie A pada bulan September 2021. Pengalaman masa lalu Maldini meliputi masa pinjaman di Spezia pada musim lalu, di mana ia mampu mencetak 3 gol dalam 20 penampilan. Kini langkah barunya membawanya ke Monza, sebuah klub yang memiliki hubungan dekat dengan AC Milan. Periode pinjaman ini diharapkan dapat membantu Maldini mengembangkan potensinya sambil membantu tim Raffaele Palladino dalam mencapai posisi yang lebih baik di klasemen Serie A. Ini menjadi kesempatan baru bagi pemain muda berbakat ini untuk menunjukkan kemampuannya dan mengukir jejaknya dalam kompetisi yang semakin menantang.